Career problem number 9. You think you deserve more salary? Problem kah? Bisa jadi. Dan banyak sekali problem soal duit. Tapi gue mau coba merekonstruksi problem ini muncul kenapa. Rata-rata bukan karena lo merasa berhak menerima lebih. Tapi lo ngomongnya gini, pas gue tahu gaji temen gue ngerasa harusnya gaji gue lebih atau paling gak sama. Bener gak? Jadi pada saat ini menjadi problem saat lo melihat kanan kiri lo membandingkan diri lo dengan yang lain. Iyalah mas, kerjaannya sama, job description-nya sama, maksud dia lebih tinggi dari lo? Loh, ya nggak tahu kalau lo nanya gue. Tapi yang pasti begini, ya kalau kita bicara soal gaji, udah ada ukuran-ukuran yang jelas, ya udah ada aturan-aturan yang jelas. Dan tugas lo itu bukan untuk tahu, bukan untuk menjadi polisi gaji buat seluruh orang di dalam organisasi lo. Enggak, ukuran adil atau enggak adil. Di dunia ini kalau lo cari keadilan, enggak ada keadilan sempurna. Keadilan sempurna itu hanya milik Allah. Suatu saat nanti akan dibukakan kepada kita semua yang namanya sejatinya adil itu seperti apa. Jadi kalau lo merasa you deserve more salary, refleksi dulu. Kenapa ya gue merasa gue butuh salary lebih besar? Apa karena gue baru secara nggak sengaja ngelihat gaji teman gue, terus lo ngerasa diperlakukan nggak adil? Kalau itu ngaco. Dan itu lo membuat diri lo rusuh sendiri, ya. Atau kedua, lo baca koran, ya, lo ngerasa lulusan universitas tertentu, sebut saja namanya UI, oh minimal 8 juta. Sementara gue juga dari perguruan tinggi negeri dan gue dapetnya sekarang 6 juta. Harusnya gue dapat 8 juta dong. No. That's not the way. Gaji memang dibuat standarisasinya, tapi standarisasi itu bukan berarti menjadi standar bagi semua orang. Bukan. Standarisasi itu artinya membuat pakem kepada perusahaan dalam menata policy soal gaji dan soal karyawan mereka, ya. Nah, kalau lo merasa sudah bekerja sangat hebat tapi kemudian lo tidak diganjar sebagaimana mestinya, lagi-lagi coba refleksi ke diri sendiri. Apakah benar lo sudah memberikan yang menurut lo berikan? Kalau ternyata sudah, ya, dan ternyata hasilnya masih sangat buruk, lo punya hak untuk bukan menuntut, bertanya. Maaf, saya ingin tanya. Saya sudah memberikan ini. Menurut aturan yang sepahami, seharusnya saya dapat ini. Tapi yang saya dapat adalah ini. Dengarkan penjelasannya. Dari penjelasan itu sebenarnya lo akan tahu apakah ini orang-orang yang layak untuk menjadi rekan kerja lo, menjadi bos lo, atau kemudian lo punya hak untuk menyatakan tempat lain itu bakal bisa memberikan hal yang lebih baik, ya. Jadi gini aja lah, bicara soal gaji, orang kemudian bersembunyinya dari hukum rezeki. Sementara kalau dari hukum rezeki udah ditetapkan bahwa rezeki itu adalah yang masuk di kerongkongan kita, yang kemudian kita bisa rasakan. Lo punya 10 rumah, tapi yang lo tinggalin cuma 1. Yang rezeki lo itu yang 1 itu. Paham ya? Dan kalau lo punya gaji, lo mau punya gaji lebih lagi buat apa? Lo tabung, lo simpan di satu tempat, dan kemudian lo merasa itu akan memberikan lo manfaat. Ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa seperti itu. Ya, jadi nomor 1 PR-nya harus banyak berefleksi. Ya, setelah berefleksi kemudian kita bisa menentukan langkah-langkah lebih lanjutnya seperti apa.